Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Linux Mint akan mempraktekkan mengenai sistem file pada Linux Mint. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afifah Naila dan teman-teman saya Priti Singgam dan Pedro Stella Mario Mayar Waruwo. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba ya beberapa perintah dasar untuk Linux Mint. Nah, di sini ada urutan perintah dari cd sampai file by.txt. Oke, pertama itu perintah choose directory ya. Coba ini tidak terjadi apa-apa karena belum ada directory yang kita pilih. Jadi kita pertama misal buka dulu ya. Jadi di sini kita lihat direktori apa saja yang kita punya. Misal kita mau pindah nih ke dokumen. Dokumen maka kita tinggal ketik cd dokumen. Ya kan? Jadi dia akan berpindah ke direktori dokumen. Selanjutnya ada perintah untuk pwd. Pwd ini menampilkan posisi kita ya saat ini. Misal kita ada di direktori mana, di username mana, maka seperti ini nanti. Ini keluar, lagi ada di home, masuk ke Marel, dan masuk ke direktori dokumen. Nah, selanjutnya ada command list all. Nah, ini command ini untuk menampilkan semua isi, ya, isi dari dokumen, direktori dokumen. Seperti yang kita lihat di sini, ya, cuma ini ya, isi dari ls all ini. Selanjutnya itu perintah cd. Nah, cd titik. Tidak terjadi apa-apa ya. Karena misal kalau cd titik ini, dia tidak ada ngaruhnya. Lebih ke arah kalau untuk mengeluarkan file, maka bisa kita menggunakan cd titik 2. Lihat, kita sudah kembali ke file sebelumnya ya, direktori sebelumnya jadi home. Misal kita cek lagi pwd. Nah, kita sudah di username ya, di Marel. Lalu selanjutnya kita coba lagi list all ya. List all. Nah, di direktori ini dari Marel nampak ya. Bukan kita tadi kan dari awal di direktori dokumen. Lalu kita keluarkan kembali ke direktori sebelumnya, ke Marel. Nah, di Marel ini yang ada, ini adalah isi dari direktori Marel. Seperti itu. Oke, oke, setelah nampak ya semuanya, maka kita coba lagi untuk melanjutkan perintahnya ini ya, karena masih berurutan. Untuk cd titik 2. Nah, kita sekarang sudah di home ya, bukan user lagi. Tadi kita di bagian Marel ya, user. Sekarang kita ke belakang lagi ke home. Nah, di sini kita coba ya, eh, pwd dulu untuk menentukan. Nah, nampak kan kita sekarang posisinya ada di directory home. Awal dia. Lalu coba list all lagi. Nah, jadi di bagian home ini yang ada itu cuma username kita ya, yang Marel tadi. Oke, bagaimana sekarang selanjutnya itu cd perintah cd slash etc. Oke, ini udah pindah ya kita ke direktori etc. Di direktori etc itu kalau tidak salah
ada di file system ya. Oh ya, ini dia, etc. Oke. Untuk perintah selanjutnya itu list all dot list all more ya. Ini perintah untuk menampilkan lebih banyak ya eh, file yang ada di direktori etc ini. Ini, oh salah ya, oh kurang kurang ini ya, kurang tanda minus ls min l more. Oke, sudah keluar ya beberapa isi yang lebih banyak dari etc ini. Nah, oke, ini ya tadi dia. Selanjutnya itu, oke, kita di etc ya tadi. Selanjutnya itu perintah cat passwd. Nah, ini adalah isi ya dari etc-nya cat passwd-nya. Artinya di sini di directory etc ini ada file passwd. Nah, kita coba cek aja ya. Passwd. Nah, inilah dia ya yang sedang ditampilkan itu. Maka lanjut ke perintah berikutnya. Kita pindah ke perintah cd dulu untuk ganti cd dulu ya untuk ganti direktori cd. Terus sekarang ya menampilkan lokasi pwd. Oke, kita di sini ya sekarang di home. Terus list all. Nah, ini menampakkan file yang ini ya di komputer kita semua dari bin, boot, cd-rom, media. Ini semua dia tampilkan nih dari. Oke. Sekarang kita coba buka file halo.txt. Nah, cannot open file halo.txt. Nah, kenapa belum bisa kita buka sini? Karena file halo.txt ini belum kita buat ya sama sekali di eh, komputer kita. Jadi tidak ada yang bisa dibuka, dia tidak ada yang bisa dicari di sini. Begitu juga dengan file by.txt. Cannot open. Kenapa? Karena di sini kita juga masih belum membuat filenya ya. File dengan nama by.txt. Oke, karena tidak ada ya, maka tidak bisa dibuka. Selanjutnya itu kita akan membuat penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Untuk menelusuri direktori bin, user bin, dan spin, tmp, dan boot. Maka kita perbesar dulu ya ini ya. Oke. Nah, sudah kita coba untuk ke direktori bin dulu ya. cd cd/bin. Nah, kita sudah di file binnya. Nah, kita di sini coba tampilkan ya. Di bin ini ada apa aja, misal ini. Kita gunakan perintah ls, l. Nah, ini adalah isi dari direktori bin ya.
Oh, banyak sekali. Nah, ini isi dari directory bin. Oke, kita lihat dulu posisi kita di sini sekarang ada di mana, pwd. Nah, kita sudah ada di bin ya. Jadi ini benar-benar file dari binnya. Selanjutnya untuk ke directory usr/bin. Maka kita keluar dulu. Oke. Nah, sudah kembali ke sistem awal, menu sistem awal kita ya. Posisinya ini sekarang sudah keluar dari directory bin. Maka kita sekarang tinggal mengetik perintah untuk memilih directory usr/bin. Nah, sudah masuk ya. Maka kita tampilkan lagi isi yang ada di situ di directory usr.bin ini. Nah, ini ya, ini isinya semua. Kita lihat posisi kita sekarang dengan perintah pwd. Ini nampak ya. Kita keluar dulu untuk lanjut ke directory /spin. cd.2. Ini kita masih di file itu ya. tsr user. Nah, sekarang sudah di file sistemnya ini. Nampak ya. Udah keluar dari bin usr ke file sistem biasa. Sekarang untuk ke directory sbin. Nah, nampilkan dulu list all semua filenya. Ini semua file ya yang ada di sbin. Oke, kita keluar. Dan selanjutnya itu kita melihat ya isi file di directory tmp. Oke, kita list all dulu. Ya, nah ini cukup sedikit ya. Saya lihat di sini ada beberapa, ada Phone Unix, X11 Unix, SIM Unix. Oke, kita lihat dulu. Memang sudah di slash tmp. Nah, selanjutnya ke directory /boot. Keluar dulu /boot. Nah, udah. Boot is a directory. Oh iya, ini boot ini directory ya. Harus. Oh ya, lupa di sini tadi untuk menambahkan perintah cd ya, makanya dia tidak terbaca. Karena si boot ini adalah directory, jadi kita harus pindah ke directory boot dengan menggunakan perintah choose directory. Nah, sudah di dalam directory boot, kita lihat lagi nih apa. Oke, makanya tadi nggak jalan ya perintah slash bootnya karena kita lupa bareng dengan perintah choose directory untuk pindah ke directory boot. Nah, sekarang sudah pindah ke directory boot, kita bisa eh, menampilkan dulu ya isi dari directory ini. Nah, di sini ada EFI, group, VM Linux. Oke, sampai di situ saja untuk yang nomor 2. Nah, kita kembali dulu ya. Kita kembali ke sistem awal, keluar dari boot, untuk menelusuri directory /dev dan mengidentifikasi perangkat yang tersedia dengan mengetik UMI dan siapa penggunanya. Oke. Oke, kita sekarang lanjut untuk pindah ke directory dev-nya, maka cd/dev. Oke, sudah di directory dev sekarang. Nah, kita coba ya
Jadi untuk menggunakan perintah who am who I, bentar ya, who. Nah, ini sudah nampak ya. Di sini siapa? Developernya Marel TT7. Selanjutnya dicoba list all dulu. Caranya dengan list all slash dev slash tty 7. Nah, ini ya sesuai dengan yang ini. Oke, ini dia. Isi dari eh direktori dev ya. Oke. Selanjutnya itu lanjut ke nomor 4 untuk menelusuri direktori slash proc dan menampilkan isi file interrupts, device, CPU info, memory info, dan uptime menggunakan perintah cat. Oke, kita keluar dulu ya dari direktori slash dev ini. Kita ke cdproc, maka kita keluar dulu. Lalu lanjut pindah ke direktori proc. Oke, sudah ya, sudah masuk ke direktori proc nih. Nah, kita coba ya dengan perintah cat untuk membuka file interrupts. Cat dot interrupts. Nah, ini dia menampilkan ya seperti apa misal kerja CPU kita dari interrupts ini. Selanjutnya ke file device. Di device. Nah, ini menampilkan file sistem kita ya, yang device dari karakter device kita seperti apa, ditampilin nih di sini. Selanjutnya CPU info. Oh ya, lupa ya perintah cat-nya. cat.cpu info. Ya, ini dia menampilkan apa ya? CPU dari perangkat kita nih. Saya pakainya Intel Core i7 nih, Gen 11. Oke, ini ya, dia nampilin semua nih. Nampak kan? Selanjutnya ke file memory info. cat minfo. Nah, ini seperti memori-memori yang tersedia di perangkat ya, berapa yang tersedia, berapa yang bebas, berapa yang sudah ada terisinya, baik di kernel maupun di file sistemnya. Oke. Selanjutnya untuk yang terakhir tuh melihat isi dari file uptime. Oke, cat uptime. Nah, ini dia. Nah, file uptime ini sendiri itu menunjukkan ya berapa lama kita sudah memulai file sistem ini. Ini ada 3409 udah lama ya. Atau agak lama sih ini. Oke, lanjut. Nah, sudah ya, sudah selesai untuk cat uptime-nya. Lalu, dapatkah Anda melihat mengapa directory slash proc disebut pseudo file system yang memungkinkan akses ke struktur data kernel? Nah, kenapa dia disebut pseudo file system yang memungkinkan akses ke data kernel itu? Karena pertama, dia tidak tersimpan di dalam disk. Jadi, dia itu file dalam proc itu tidak disimpan secara fisik. Nah, di media penyimpanan hanya dihasilkan secara dinamis oleh kernel saat diakses. Terus, dia itu menyediakan akses langsung ke informasi dan struktur data kernel, seperti status proses, informasi memori, dan parameter sistem. Selanjutnya itu karena dia sebagai interface untuk informasi kernel, di mana
Misal file slash proc slash CPU info itu bersih informasi tentang CPU. Sementara slash proc slash mem info itu memberikan rincian tentang penggunaan memori. Seperti itu. Ini sangat berguna untuk pemantauan dan diagnostik sistem. Selanjutnya juga dia itu dapat diubah secara dinamis ya, karena beberapa file dalam slash proc ini memungkinkan perubahan konfigurasi kernel secara langsung. Jadi dengan semua fitur yang ada di slash proc ini, dia bertindak sebagai jembatan antar kernel dan pengguna yang memungkinkan pemantauan dan konfigurasi sistem dengan cara yang sangat terintegrasi. Nah, selanjutnya itu untuk nomor 5 ya. Ubahlah direktori home ke user lain langsung menggunakan cd username. Pertama-tama di sini untuk username-nya itu cuma Marel ya. Coba ke Marel aja dulu. Perintah cd slash Marel. Oke. Oh ya, ini tidak berubah ya. Kita harus keluar dulu untuk tahu. Kita kembali ke file awal aja. Nah, kita coba ya. cd Marel. Oh ya, ini kita harus ke home dulu ya. cd home. Oke. Baru kita apa? Mencari dengan perintah cd username tadi di sini. cd lalu username kita apa? Marel. Ya. Oh ya. Ini perintahnya itu tanpa menggunakan ini lagi. Ini digunakan kalau misal ada username lain. Kita pindahin. Maka kalau dari home sendiri kita cuma butuh cd Marel. Gitu. Udah di Marel nih. Ya. Nah, sudah dari home Marel. Nah, sekian untuk penjelasan dari nomor 1 sampai 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan dari nomor 6 sampai dengan 10, di mana pertama kita disuruh untuk kembali ke directory home kita. Kita cukup ketik cd/home. Lalu kita disuruh untuk buat subdirectory work dan play. Kita kembali ke cdpad, kita cukup ketik make directory work play. Untuk melihat apakah di dalam directory kita terdapat subdirectory work dan play, cukup ketik ls-1 ataupun itu list ls-1. Nah, di dalam directory kita sudah terdapat play dan work. Selanjutnya kita disuruh untuk menghapus subdirectory yang work. Baiklah, kita cukup pakai rm atau remove -r work. Sama, jika kita ingin melihat apakah di dalam direktori kita si subdirectory work ini sudah terhapus, kita cukup menggunakan ls-1. Dapat dilihat bahwa si subdirectory worknya sudah tidak terdapat di dalam direktori kita. Selanjutnya kita disuruh untuk copy file etc password ke dalam direktori home kita. Kita cukup ketik cp/etc/password and then pad/. Dan terakhir kita disuruh untuk memindahkan si password ini ke dalam subdirectory play. Baiklah, kita cukup ketik move pad/password pad lagi /play/. Nah, untuk melihat apakah di dalam subdirectory play ini terdapat si password, kita cukup gunakan ls pad/play/. Nah, baik. Di dalam subdirectory play ini sudah terdapat
password yang kita pindahkan. Baiklah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk nomor 11 sampai nomor 15 akan dilanjutkan oleh saya, Afifah Naila. Nomor 11, ubahlah ke subdirectory play dan buat simbolik link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY. Jadi kita masuk dulu ke subdirektorinya. Caranya dengan mengetik cd tanda gelombang /play. Kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berada di dalam subdirectory play. Kemudian untuk membuat simbolik link dengan nama terminal, kita bisa mengetik dengan ln min s /dev /tty. Kemudian enter. Terminal ini akan membuat simbolik link dengan nama terminal dalam directory play yang menunjuk ke perangkat TTY. Kita lanjut. Untuk melakukan hard link, kita bisa lakukan dengan mengetik ln /dev /tty, kemudian terminal underscore hard link. Enter. Kembali lagi ke soal, apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat TTY? Jadi, jika kita mencoba membuat hard link ke perangkat TTY, sistem akan menolak dengan pesan error, seperti ini. Kenapa? Karena TTY berada di /dev, yang merupakan file sistem khusus untuk perangkat atau device files, dan tidak mendukung hard links. Hard links hanya dapat dibuat untuk file biasa di file sistem yang sama, dan tidak dapat dibuat untuk special file seperti perangkat. Kesimpulannya, simbolik link bisa dibuat ke perangkat TTY, tetapi hard link tidak bisa dilakukan karena keterbatasan sistem file pada perangkat spesial seperti TTY. Lanjut ke soal nomor 12, buatlah file bernama hello.txt yang berisi kata hello world. Kita buat dulu file bernama hello.txt yang di dalamnya berisi kata hello world dengan mengetik echo hello world. Kemudian kita buat nama filenya hello.txt. Kita enter. Dalam directory play ini sudah ada file hello.txt. Lanjut ke soal. Dapatkah Anda gunakan CP menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Kita buat simbolik link bernama terminal yang menunjuk ke /dev /tty dengan ketik ln min s /dev /tty terminal. Enter. Setelah itu kita ketik cp terminal hello.txt. Enter. Nah, di sini dia akan masuk ke terminal file hello.txt, dan di sini kita bisa buat teks secara manual. Contohnya saya buat teksnya itu hello world, tapi caps lock semua. Saya enter, dan untuk menyimpannya kita bisa klik dengan Ctrl D. Nah, kalau seperti ini dia sudah tersimpan. Cara mengeceknya apakah sudah tersimpan, kita bisa ketik chat hello.txt. Kita enter. Nah, di sini muncul berarti teks tersebut sudah tersimpan. Balik ke pertanyaan. Dapatkah Anda gunakan CP menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Jawabannya ya. Kita bisa menggunakan CP dengan terminal sebagai file asal, tetapi kita harus mengetik sendiri kalimat yang mau kita buat saat terminal meminta input. Ini tidak sepraktis menggunakan echo karena kita perlu berinteraksi secara manual dengan terminal. Lanjut ke nomor 13. Copy hello.txt ke terminal. Apa yang terjadi? Kita bisa ketik cp hello.txt terminal. Kemudian enter. Nah,
Terlihat hello world di sini. Perintah ini mengarahkan output dari hello.txt ke terminal aktif, sehingga kita akan melihat teks di layar. Ini teks yang sudah kita buat tadi. Jadi, menyalin hello.txt ke terminal menyebabkan isi file hello.txt ditampilkan di layar terminal. Seperti ini. Kita lanjut ke nomor 14. Masih direktori home. Copy keseluruhan direktori play ke direktori bernama work menggunakan symbolic link. Kita buat dulu direktori work dengan ketik mkdir, tanda gelombang, kemudian slash work. Kita enter. Selanjutnya buat simbolik link dari directory play ke work dengan mengetik ln -s tanda gelombang slash play, tanda gelombang lagi slash work slash play. Kemudian enter. Untuk memastikan simbolik link sudah dibuat, kita bisa ketik ls-1 tanda gelombang slash work. Enter. Nah, di sini sudah terlihat directory play sudah masuk ke directory work. Nih. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 15. Hapus directory work dan isinya dengan satu perintah. Baik, kita bisa ketik rm -rf slash work. Kemudian enter. Untuk melihat apakah itu sudah terhapus, kita bisa ketik ls-1, enter. Nah, di sini sudah terlihat kalau directory work itu sudah terhapus, sudah tidak ada lagi. Sekian praktek yang dapat kami lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.